Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Asep Saifuddin. Dan kali ini kita akan lanjutkan kembali seri Nest.js kita ya. Dan sekarang kita sudah memasuki materi middleware. Nah, middleware ini apa? Nah, jadi katanya middleware itu adalah sebuah fungsi yang which is dia dipanggil sebelum root handler. Jadi middleware ini dia dipanggil sebelum root handler. Root handler itu yang mana? Menurut yang ini ya, yang rootnya, berarti yang ini ya. Jadi yang localhost 3000 itu kalau misalkan di kita. Jadi kalau di sini yang .com ya. Lalu middleware juga adalah sebuah function yang memiliki akses terhadap request dan response. Dan karena middleware ini adalah sesuai namanya, dia middle gitu, di tengah-tengah. Nih, contohnya kayak gini, middle di tengah-tengah. Jadi kalau sebelumnya kita melakukan request ya misalkan ke produk gitu ya. Jadi kan kita langsung ke produk kan. Localhost 3000 slash produk. Maka yang dijalankan adalah yang produknya langsung kan. Nah, kalau kita memasang middleware untuk pet produk itu, maka yang dijalankan adalah middleware-nya dulu, baru produknya, atau baru route yang kita tuju, gitu. Nah, karena ketika kita menjalankan sebuah route atau sebuah path gitu ya, yang kita tuju, lalu kita memasang middleware-nya dulu, berarti middleware dulu yang jalankan. Nah, makanya ketika middleware yang jalankan, middleware ini perlu, kalau teman-teman mau diteruskan apa requestnya terhadap eh, route yang teman-teman tuju atau middleware yang selanjutnya, perlu yang namanya callback function next. Nah, callback function next ini untuk apa? Nah, jadi katanya callback function next ini di middleware ini untuk digunakan sebagai cycle atau siklus dari si request response-nya. Kayak gitu. Nah, contoh dari penggunaan middleware itu gimana, Kak? Nah, contohnya yang sederhana yang paling basic tuh biasanya untuk apa ya? Untuk logging gitu. Jadi untuk teman-teman mengecek gitu ya kalau misalkan user tuh udah login belum sih gitu. Nah, kalau teman-teman mau membuat sebuah fitur atau sebuah home gitu ya, homepage atau sebuah apa ya? Kalau kita maunya ngebuat sebuah SaaS produk gitu ya. Nah, SaaS produk ini teman-teman pengen SaaS produknya itu eh, itu halaman produknya tidak boleh dimasuki oleh user kalau usernya belum login. Nah, untuk mengecek gitu ya, untuk mengecek apakah user udah login atau belum, teman-teman bisa manfaatin middleware. Jadi ketika requestnya masuk, ketika masuk ke slash produk gitu ya, atau ke halaman produk, maka akan middleware dulu yang jalanin nih, karena dipasang middleware gitu, middleware dulu yang jalanin nih. Nah, di middleware teman bisa ngecek nih, bisa membuat logic untuk mengecek apakah user tuh udah login atau belum gitu. Kalau udah login, baru boleh menuju ke arus selanjutnya, boleh di next kayak gini. Tapi kalau tidak, nah baru teman-teman ngapain nih? Apakah pindah lagi atau ngasih respons yang kayak gimana gitu. Jadi kalau implementasi dalam aplikasi yang utuh gitu ya. Jadi kalau misalkan suatu halaman, misalkan di Facebook gitu ya. Kalau masuk ke Facebook, ke beranda gitu ya. Nah ini kan kalau belum login gitu ya. Nah, kita kan tidak bisa kan. Kita tidak bisa masuk ke halaman beranda di Facebooknya gitu. Nah, kalau udah login, baru bisa. Nah, kalau belum bisa, ketika kita mau ke URL yang berandanya, maka ya dia tidak apa ya, kelempar lagi kan, kelempar lagi ke halaman login gitu. Nah, implementasi utuhnya itu seperti itu. Jadi itu juga bisa juga diterapkan atau bisa juga menggunakan middleware kayak gitu. Nah, by default, katanya by default di NAS ini, NAS middleware ini by default dia tuh equivalent to Express. Maksudnya gimana? Maksudnya dia tuh setara gitu. By default dia tuh ya setara dengan si Express middleware. Nah, karena setara, kalau kita mengikuti dari deskripsi dari officialnya Express Documentation, itu kemampuan atau kapabilitas dari si middleware ini, dia bisa ngapain aja sih? Nah, katanya middleware ini dia bisa melakukan eksekusi kode gitu. Lalu bisa membuat perubahan antara request dan juga responsnya. Bisa membuat perubahan di request maupun di response. Lalu bisa menghentikan cycle dari si request responsnya.
lalu memanggil next untuk melanjutkan ke middleware selanjutnya atau ke stack selanjutnya. Lalu katanya jika middleware function yang sekarang itu tidak dihentikan si request response cycle-nya, maka membutuhkan callback next. Untuk apa? Untuk ngekontrol si next middleware-nya, si middleware-nya gitu. Supaya apa? Supaya bisa melanjutkan ke middleware selanjutnya atau ke root yang dituju. Kalau tidak ada callback next-nya, maka dia akan hanging atau bakal menggantung gitu. Jadi kalau kita jalanin, nanti loading terus. Jadi dia tidak apa namanya, tidak apa ya, tidak jalan-jalan gitu. Loading terus. Kenapa loading terus? Karena tidak ada respons yang dikembalikan kayak gitu. Nah, itu mungkin intronya aja. Intro dikit aja ya. Karena secara umum, secara konsep itu mirip-mirip kayak di Express kalau middleware yang di Nest.js ini. Oke, mungkin kita langsung aja implementasi ya. Gimana sih cara membuat si middleware-nya? Nah, untuk membuat si middleware, teman-teman di Nest.js ini, teman-teman bisa aja membuat file, membuat file baru gitu. Nah, di sini namanya logger.middleware.ts. Nah, nanti teman-teman bisa nyesuaiin aja nama filenya gitu. Kalau misal autentikasi ya teman-teman bisa aja buat out.middleware.ts kayak gitu. Nah, tapi khusus untuk tutorial ini aku akan ngikutin aja dari si dokumentasinya ya. Jadi aku akan buat file yang namanya logger.middleware.ts ini, aku copy. Coba kita buka dulu ya, buka dulu project kemarin gitu. Jadi kita masuk ke app, kita ke command prompt, baru kita ke si ininya, apa namanya, kode editornya. Mungkin aku akan langsung jalanin aja jadi npm run start dev kayak gini. Aku kecilin. Nah, kalau aku buka di Postman ya, jadi kan nanti ya, ya default ya 3.000 kan, plus 3.000 gitu. Nah, aku akan coba dulu ketika dijalanin gitu ya. Ketika dijalanin hasilnya kalau belum ada middleware kayak gimana sih gitu. Kalau udah menawarkan middleware kayak gimana sih kayak gitu. Nah, sekarang aku akan masuk ke yang mana aja deh, yang ini deh boleh. Kalau aku ke ini, dia kan bakal tampil kan kayak gini. Tampil usernya, tapi ngambil dari slash product gitu. Ya karena kita kemarin yang kita sudah menerapkan apa namanya export modul gitu. Jadi di sini kita sudah mengimport, ya bukan sih. Di sini kita sudah membuat ini jadi global modul sehingga bisa digunakan di modul lain. Nah, kalau kita jalanin dia jalan kan. Kalau kita tambah gitu misal, berarti sini create kayak gini. Betul ya. Coba kita lihat di sini create benar. Oke. Lalu kalau kita coba tambah di bodinya, kita ke JSON, ID kita ganti aja jadi dua, nambah aja jadi dua, lalu eh, nama produk, misalkan kayak apa, Xiaomi Redmi 5 Plus gitu mungkin. Lalu apa lagi ya? Type-nya, type gadget, begini aja. Kalau aku create, dia bakal jalan kan. Nah, dan di sini tidak ada log apapun. Nah, sekarang kalau aku buat file namanya logger.middleware.ts gini ya. Kalau aku buat di mungkin aku gini aja. Aku coba buat folder baru ya di SRC ini. Aku coba buat namanya middleware kayak gini. Lalu aku ngasih nama aja, nama filenya samain aja. Nah, aku copy aja dari sini, aku copy biar cepet ya. Copy, lalu coba paste di sini. Aku akan jelasin dikit-dikit ya di sini ya. Nah, di sini ada nama injectable. Injectable itu yang kemarin ya kita udah bahas waktu kita membahas tentang provider. Jadi injectable ini itu adalah sebuah dekorator untuk eh, supaya file ini bisa diinjek di file lain kayak gitu. Lalu ada implements.
Nest middleware. Nah, ini nama interface nih, ini interface. Ini supaya penanda aja sih, penanda kalau si kelas ini itu adalah sebuah middleware. Nah, di sebuah middleware ada namanya use. Use ini menerima tiga parameter, ada rect, rest, dan juga next. Nah, di sini ada console log nih. Console log ini nanti teman-teman bisa ganti. Jadi apa ya, logiknya gitu. Jadi logic di sini. Jadi logiknya nanti taruhnya di sini, teman-teman. Nanti logiknya buat logic apapun gitu ya. Nanti di sini logic middleware-nya di sini. Nah, ada next. Next ini berguna untuk apa? Melanjutkan, melanjutkan ke middleware selanjutnya atau ke row yang dituju kayak gini. Jadi struktur atau isi dari si middleware itu ada injectable yang mana ini sebagai penanda gitu ya. Kalau misalkan file ini itu bisa diinjek ke file lain, lalu sebagai penanda juga kalau misalkan ini adalah sebuah middleware, teman-teman bisa pakai implement Nest middleware-nya. Ini adalah sebuah interface-nya. Dan ada use ya. Untuk apa? Nanti kalau misalkan teman-teman di middleware ya bisa menerima request, response gitu. Nah, makanya di sini masih nonaktif ya. Walaupun nanti bisa aja kita di sini jangan dihapus ya. Ini jangan dihapus. Jadi menerima parameter, ada request, response, dan juga next kayak gini. Nah, di sini nanti teman bisa masukin ya logiknya di sini. Dan nanti bisa jangan lupa tambahkan next-nya supaya bisa melanjutkan ke middleware selanjutnya atau ke root yang dituju. Kayak gitu. Oke, kalau seandainya middleware udah jadi, gimana penggunaannya? Nah, sekarang kalau aku scroll ke bawah, nah ini ada applying middleware. Jadi penggunaan middleware, middleware itu digunainnya atau ditaruhnya ya, itu di modul. Nah, di sini contohnya di app modul. Walaupun nanti teman-teman bisa aja menggunakan modulnya atau menggunakan middleware-nya itu bukan ditempatkan di root modul gitu. Ini app modul kan root modul ya. Ini kan root modul, ini root modul. Nah, nanti bisa aja nanti teman-teman tidak menggunakan si middleware-nya itu di root modul. Bisa aja nanti teman-teman menggunakan middleware-nya itu di modul yang baru teman-teman bikin gitu. Misal di sini, di modul sini atau di modul yang user sini. Nanti teman-teman sesuaikan aja ketika teman-teman mau membuat sebuah project dengan si Nest.js ini. Oke. Nah, mungkin aku akan contohin aja yang di Avio Module ya. Aku akan ngikutin dokumentasinya dulu. Nah, jadi untuk apa namanya? Untuk menggunakan si middleware-nya, nanti teman-teman di kelasnya ya, di sebuah kelas modulnya ya, di sini di kelas modulnya, di kelas modulnya sini itu tambahkan konfigurasi kayak gini, configure, method configure, lalu ada parameternya consumer, tab-nya middleware consumer, lalu consumer, lalu ada apply, apply, ini apa yang di-apply? Si middleware-nya. Lalu roots-nya kemana nih roots-nya? Ini ke roots-nya ke cats gitu ya. Karena kita nggak ada cats, adanya produk dan user, mungkin kita akan menggunakan produk dan user aja gitu. Kayak gini. Mungkin kita copy dulu aja ini. Aku copy di sininya. Jadi sebelumnya kan kita cuman apa ya apa di modul kita baru memanfaatkan si dekoratornya aja, dan sekarang kita baru mulai untuk memanfaatkan si kelas modulnya. Kita copy di sini paste. Nah, ini ada error nih. Katanya cannot find name middleware consume. Nah, ini kita paste di sini. Jadi ngambil dari Nest Commons sini. Kita copy, kita paste sini, lalu ada ini. Ini nama middleware-nya. Jadi nama middleware-nya kayak ini. Jadi kita mungkin tulis ulang aja cincin logger middleware biar otomatis ini kepanggil. Oke, sekarang karena kita sudah mengkonfigurasi ya, walaupun di sini ada tulisan implement Nest module. Nah, ini nih ya tadi ya sebagai penanda juga kalau misalkan si modul ini, si kelas modul ini itu ada konfigurasinya gitu. Jadi makanya
ada implement nest module. Nah, ini sebagai penanda kalau kelas ini, si kelas modul ini itu menggunakan konfigurasi di dalamnya. Kayak gitu. Oke, aku coba nggak terapin dulu ya untuk sementara. Nah, sekarang karena aku nggak punya cats, mungkin aku coba ganti aja ke user ya, ke user kayak gini. Oke, jadi ini aku akan menjalankan slash user. Ketika menjalankan slash user, maka sebelum menjalankan slash user, maka ada middleware dulu yang dijalankan. Jadi ketika aku ke slash user, ya, ketika aku ke slash user, maka ada konsol nih. Di mana? Di sininya. Oke, aku coba untuk konsol dulu atau aku menjalankan yang ini dulu ya. Coba aku jalanin ke slash product dulu deh. Slash product dulu, yang get-nya dulu. Nah, gini. Coba aku jalanin yang ini ya. Jadi harusnya di sini tidak ada konsolnya, tidak ada konsolnya. Kenapa? Karena di modulnya, di sini, aku coba close dulu deh biar nggak pusing. Itu kita ke eh, pet user, bukan ke pet product. Jadi kalau aku send, dia bakal tampil. Dan kalau aku lihat di sini, tidak ada si log requestnya. Kayak gitu. Kalau aku send lagi, dia tampil lagi, dan tidak ada si log si requestnya. Dan coba kalau aku ganti jadi user, di sini kalau aku ganti jadi user kayak gini, kalau aku send, nah baru dia bakal muncul requestnya. Jadi di modul sini, di modul sini, si middleware ini bakal dijalankan sebelum pet user gitu. Jadi kalau menjalankan pet lain, dia middleware nggak bakal jalan kayak gitu. Jadi penggunanya seperti itu ya. Jadi pertama-tama teman-teman buat dulu si filenya yang mana harus mengimplementasi NAS middleware-nya, lalu ada use, nah baru di sini ada konfigurasi dari atau logic dari si middleware-nya, nah baru ada next-nya kayak gini. Dan setelah itu, baru teman-teman terapkan si middleware-nya di mana? Di modul. Tidak mesti root modul ya, bisa modul lain gitu. Karena di contohnya root modul, maka aku contohnya root modul dulu. Nah, ketika diterapin, gimana nerapinnya? Terapin aja konfigurasi gini. Ada metode configure, lalu ada parameter namanya consumer, mana consumernya ini ada apply dan forwards gini ya. Jadi apply ini buat si nama middleware-nya, lalu forwards ini untuk path-nya apa, kayak gitu. Oke. Nah, kalau aku scroll ke bawah, nah ada juga nih. Jadi kan kalau ini ya, kalau kita pakai user gini, ini akan jalan ya meskipun aku ganti nih di sini, aku akan ganti jadi request 2 deh gini. Ketika aku post, ganti ke metodenya post ya. Coba aku ini belum save ya, aku belum save nih. Aku belum save, di sini aku belum save. Jadi ketika aku send gini, dia kan bakal tampil requestnya. Aku ganti ke put gini ya, dia bakal tampil lagi nih requestnya, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman mau menyesuaikan path-nya gitu ya, atau metodenya gitu ya, teman-teman bisa pakai ini, request metode apa, kayak gitu. Jadi path-nya mau apa, metodenya mau yang gimana, kayak gitu. Coba aku ganti jadi kayak gini deh. Aku copy ya, ini copy, lalu ke up modul lagi ke sini. Nah, di forward sebenarnya kita bisa tadi bisa tentukan, bisa lebih spesifik lagi nih. Jadi path-nya yang mau yang mana nih? Aku coba yang user ya, yang user. Lalu metodenya, request metodenya mau apa gitu. Ini karena masih merah, kenapa? Karena belum di import. Jadi kalau path-nya, aku coba jalan lagi di sini ya. Aku coba eh, apa namanya save. Ketika aku save di sini, ketika aku jalankan, karena ini put, harusnya dia tidak tampil yang request 2 ya. Karena ini masih put nih. Aku send, dia bakal not found. Aku lihat di sini tidak ada log gitu ya. Kalau aku ke pause, dia juga tidak ada log ya. Tidak ada log. Nah, kalau aku ganti get, karena di sini metodenya sudah dispesifikkan jadi get ya, getnya user, terus metodenya get, maka kalau udah spesifik kayak gini, sesuaiin kayak gini,
maka dia bakal tampil si atau jalan si middleware-nya. Jadi kalau aku lihat di sini lognya ya, aku jalanin, ketika lihat di lognya, nah baru tampil kayak gitu. Kalau aku ganti di sininya jadi mana ya? Jadi pause kayak gini. Lalu aku send lagi, nah dia nggak bakal tampil nih. Tidak tampil. Aku send lagi, saya ulang, dia tidak tampil. Kalau aku ganti jadi pause, dia baru tampil kayak gitu. Jadi kita lebih bisa menspesifikkan ya metodenya mau yang mana dan juga path-nya yang kayak gimana kayak gitu. Oke, lalu kalau kita scroll ke bawah lagi, nah ada Earth's Will Card gitu. Ada kayak gini nih. Si bintang asterik ini, asterik plat ini, kalau kita copy, kita coba copy ya, kita copy, coba kita ke user slash, nih deh. Nah, kalau ini maksudnya apa? Aku coba copy deh ke sini. Jadi apapun, artinya apapun. Artinya apapun. Kayak gini. Jadi kalau misalkan aku coba jalan request 4 kayak gini, ya. Nah, kalau aku di sini ada gini, apapun aja, teman-teman ngacak kayak gini. Kalau aku send, dia bakal tampil nih si request 4-nya. Aku send, nah dia tampil request 4-nya. Kayak gitu. Jadi, maksud dari si will card ini, ya, jadi dia bisa seras apapun gitu. Dan ada juga ya, dan di sini di metodenya di sini itu bisa juga ganti ke all kayak gini. Jadi kalau ke all, mau metodenya pause ataupun get gini ya, dia bakal tetap jalan si middleware-nya. Coba aku jalanin lagi. Nah, jalan middleware-nya. Jadi maksud dari si ini, jadi dia artinya slash apapun gitu. Dan kalau aku hilangin slashnya ya, angka ngacak ini, harusnya kalau aku ganti di sini, ganti jadi 5 gini ya, aku save, aku running, dia nggak bakal tampil gitu. Send lagi, dia nggak bakal tampil. Kenapa? Karena di sini path-nya itu plus set apa user slash apapun gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada lanjutan di sini, maka ya kalau usernya doang, maka dia akan eh, tidak tampil gitu sih, tidak dijalankan gitu sih middleware-nya. Karena sudah spesifik nih di sini. Kita sudah spesifik kalau misalkan eh, si middleware ini bakal dijalankan untuk pet user slash apapun gitu. Jadi kalau kita slashnya doang, dia tidak akan tampil gitu. Kecuali kalau kita hapus ininya, baru kita jalanin, baru dia tampil di sini. Send lagi, baru dia tampil. Kayak gitu ya. Dan kalau aku dan kalau aku coba tulis di sini, coba aku ganti ini jadi request 6 gini. Aku coba send, coba aku send ulang. Nah, dia udah tampil ya. Jadi karena sudah spesifik nih, gitu. Karena di sininya itu user doang, maka kalau ada pet selanjutnya, itu tidak tampil. Kalau mau ada petnya gitu ya, mau ada slash lanjutan, maka teman-teman bisa manfaatkan si wheel card ini. Kayak gitu. Jadi sekali lagi, wheel card ini itu digunakan untuk lanjutan dari si petnya ya. Lanjutan dari si eh, petnya gini. Jadi kalau ada slash user, slash ID gini, ID slash nama gini, maka teman-teman bisa aja menggunakan asterisk gini untuk pet apapun. Setelah user ada pet apapun, itu bisa kayak gitu. Kalau teman-teman memanfaatkan si slash pet ini. Dan gini, kalau teman-teman mau slashnya spesifik aja gitu ya, alangkah baiknya tidak memakai ini. Karena ketika teman-teman manfaatin ini,
Artinya tadi ya, kayak tadi di sini ketika aku ada angka acak aja, ada huruf acak aja dia bakal middleware bakal jalan. Jadi sebaiknya teman-teman nanti manfaatin aja gitu, manfaatin eh, apa namanya, manfaatin koma gitu. Jadi ketika di sini nanti teman-teman bisa aja nih koma gitu ya, baru lanjutan dari apa, lanjutan dari requestnya apa gitu, tab-nya apa kayak gini ya, lalu requestnya kayak gimana. Nah sekarang aku scroll lagi di bawah, ini udah method all ya tadi. Lalu ada juga yang namanya consumer. Nah, jadi ini teman-teman bisa aja nih. Ini kan apa namanya? Artinya pet yang mana oleh metode apa kan. Nah, teman-teman bisa aja jadi satu kesatuan gitu. Jadi teman-teman bisa pakai si nama controllernya atau nama kelas controllernya. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan si produk misalnya, nah teman-teman bisa aja nih menggunakan nama controllernya yaitu yang ini. Jadi nanti kalau aku begini ya, di sini aku ganti isinya kayak gini. Jadi ini artinya apa? Artinya di sini eh, si logger ini atau si middleware ini bakal jalan ketika ada user ya yang menuju ke root yang ada kontrol produknya gitu. Kalau kita lihat di kontrol produk ini, dia ada produk kan. Jadi apapun yang di slash produk, apapun yang di slash produk, kita ada slash produk, adalah slash produk ID slash product name, ada slash product slash user, ada slash product slash pull, slash create kayak gini, ada edit, ada delete gitu ya. Apapun gitu. Jadi apapun yang menuju ke root dari controller produk, dia akan menjalankan si middleware-nya kayak gini. Coba aku contohin ya. Kalau aku ke user, aku ganti dulu di sini jadi controller product kayak gini. Kalau aku ke user kayak gini, aku send, dia nggak bakal tampil. Tapi kalau aku ganti ke produk, aku send, dia bakal tampil nih, kayak gitu. Jadi, eh, teman-teman bisa juga mengganti pet-nya ya, menjadi controller. Jadi apapun, kalau misalkan yang melewati controller ini, apapun yang melewati root dari si controller ini, yang mana controller ini, kontrol produk ini kan berarti produk ya. Apapun yang melewati slash produk, gitu ya, mau slash produk ataupun slash produk delete gitu ya, kayak gini kan ada ya di sini. Apapun gitu ya, kalau kita send maka akan tampil si middleware-nya, akan dijalankan si middleware-nya. Jadi kita juga bisa juga memanfaatkan si controller, jadi tidak mesti pet gitu ya. Lalu ada namanya excluding routes gitu, jadi di exclude. Aku coba copy. Exclude itu masih gimana? Exclude itu arti pengecualian gitu. Jadi ketika teman-teman nih, aku coba copy ke sini, aku close, aku copy di sini, aku paste ya gini. Aku coba hilangin aja yang ini. Ada eh, produk kayak gini. Kalau ada produk slash create kayak gini kan, yang post ini yang get. Nah, jadi kalau kayak gini, jadi di controller kita bisa exclude gitu, bisa pengecualian gitu. Jadi kalau misalkan ini ya, kalau produk dua nih kayak gini. Jadi kalau misalkan aku menuju ke root gitu ya, ke root produk gini ya, ke root produk kayak gini, harusnya si middleware-nya tidak akan jalan. Jadi dia tidak akan tampil nih di sini. Dia tidak akan tampil di sini. Karena kita udah exclude gitu. Sudah ada pengecualian gitu. Jadi nanti pengecualian. Pengecualian. Jadi eh, kita akan menjalankan si middleware ini untuk controller ini kecuali kecuali pet yang produk dan pet yang produk slash create gitu.
Dan metodenya yang produk yang get, yang create, yang post kayak gitu. Jadi kalau aku di sini slash produk ini, aku send, dia tidak akan tampil di sini. Aku send lagi, dia tidak akan tampil si ini ya console log dari middleware-nya. Dan kalau aku coba post lalu ke create, send, dia juga tidak akan tampil. Kalau aku ke delete kayak gini, baru ke produk ya, delete ya, delete kayak gini, baru dia tampil nanti. Aku coba send, nah tampil. Aku coba ke yang put gitu ya, put kalau ini jadi edit, aku coba send, nah dia juga tampil, gitu ya. Jadi kita bisa melakukan pengecualian gitu, bisa mengexclude gitu. Jadi kalau misalkan produk dia tidak akan jalan, kalau produk create juga tidak akan jalan, kayak gitu. Nanti teman bisa perbanyak aja gitu, bisa berapa banyak pun kayak gitu. Oke, aku coba jalan lagi sini lagi, aku coba jalanin lagi gini, dia tidak akan jalan ya. Nah, sekarang habis exclude ada apa lagi? Ada functional middleware. Nah, jadi middleware juga tidak mesti kelas ya. Kalau di sini pakai kelas. Nah, jadi teman-teman juga bisa juga nih pakai si function gitu. Jadi tidak mesti kelas. Jadi kalau function kayak gini. Jadi tadi dia tidak perlu di injectable ya, tidak perlu melakukan tidak perlu mendeclare dekorator injectable gitu. Sekarang kalau misalkan aku mau jalanin ya di sini, berarti tadi namanya beda ya, namanya logger. Berarti di sini kita ganti jangan logger, jangan logger middleware karena tadi kita tidak punya logger middleware sekarang. Hanya ada logger, logger dari middleware. Jadi kalau aku jalanin, dia tidak akan tampil ya. Oke, ini kenapa coba ke sini karena belum aku save. Aku coba send lagi. Dia tidak tampil ya. Tapi kalau aku ke put, lalu ke edit, ini ya, keselain dari eh, produknya, keselain dari produk dan produk slash create ya, yang metodenya get dan post, maka ya dia bakal tampil. Jadi kita juga bisa menggunakan function ya, tidak mesti kelas. Lalu ada multiple middleware. Jadi teman-teman nanti bisa aja nih membuat banyak middleware gitu. Nah, kalau middleware yang udah banyak, teman-teman mau menggunakan di satu roots gitu ya, di satu roots, nanti teman bisa aja dia place ini bisa ditaruh banyak middleware nanti di sini. Jadi kalau kasih tanda di sini ya, bisa menggunakan banyak middleware kayak gini. Dan ada juga namanya global middleware. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan middleware secara global, jadi pet apapun, mau ke home, mau ke slash product, mau ke user gitu ya, mau itu cuma localhost 3000 doang gitu. Nah, middleware yang jalan gitu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan si app.use ini, app.use ini. Taruhnya di mana? Taruhnya di sini, di main sini, di sini. Jadi kalau kayak gini, coba aku ulang di sini, logger gini. Kalau aku di sini, apa namanya, di modul sini, coba aku hilangin. Aku ganti di sini jadi request 2 kayak gini ya. Slash kayak gini aja. Aku send, dia harusnya bakal tampil. Send lagi, dia bakal tampil. Aku ganti jadi 3 deh, ini. 3, kalau aku ke produk kayak gini, dia juga bakal tampil kayak gini. Jadi kalau misalkan middleware-nya teman-teman mau menggunakan di semua routingan gitu ya, teman-teman bisa manfaatkan si global middleware. Ada cara alternatif.
yaitu bisa juga menggunakan si gini, asterisk gini. Jadi bisa menggunakan asterisk kayak gitu. Jadi kalau kita ke modul lagi ke sini, kalau kita ke bukan ya, sini, kalau kita ke ganti ya ini ya, aku coba exclude-nya aku coba hilangin dulu. Ini aku ganti dengan kayak gini. Jadi di sini aku bisa aja hapus nih atau di komentar aja kayak gini deh. Ini sama aja. Ini adalah alternatif dari si global middleware. Jadi sama aja. Mau di app use di main TS bisa, mau for roots di modul juga bisa. Pakai asterisk kayak gini. Kalau aku coba jalan gitu ya, ke put, lalu slash edit kayak gini, aku coba ganti deh di sini jadi 4 kayak gini. Aku jalanin gitu ya. Aku jalanin. Aku jalanin ulang. Ini bakal tampil. Aku ke get. Aku hapus jadi get. Ini bakal tampil juga. Kayak gitu. Jadi untuk si global middleware bisa pakai dua cara. Pakai app.use di main TS-nya atau menggunakan asterisk ini di modulnya. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.